Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali di jurnal akademik. Apa ya? Ini di academic writing tapi sesi jurnal ya. Ini uh, ingin memperkenalkan fitur-fitur tema OJS 2 ya. Jadi ekonomika ini, jurnal ekonomika ini masih menggunakan OJS versi 2. Kita bisa melihatnya di seperti ini ya. Ctrl U ini nanti versionnya itu masih OJS 2. Ini ya, generatornya adalah 2485. Tapi dari sisi tampilan sudah kayak OJS 3 gitu ya. Bahkan kalau kita cek untuk versi tabletnya juga sudah responsif. Nah, ini sudah responsif, mau versi mobile juga sudah responsif. Jadi tampilan di tema ini grid OJS 2 ini sudah seperti di OJS 3 ya. Bisa responsif gitu ya. Ini salah satu fitur utamanya. Sehingga meskipun OJS 2, kenapa kok masih memilih OJS 2? Karena OJS 2 itu secara penggunaan masih sangat familiar sekali ya, user friendly gitu. Belum banyak yang menggunakan OJS 3 sehingga kalian masih bertahan di OJS 2. Nah, fitur-fiturnya ini menunya atas ini menarik, ada kita kelompokkan menjadi about journal, ada focus scope dan sebagainya. Kemudian di people ada editorial team, reviewer, publisher, kontak. Ini kita kelompokkan di people. Kemudian di publication ini ada kontak juga, ada current, ada archive, ada author index, ada title index. Ini lebih kepada publikasi. Ini kontak ini juga bisa dihilangkan ya. Ini bisa dihilangkan dari di setup 5 kalau tidak mau memunculkan kontaknya ini. Tapi yang defaultnya adalah di current, archive, author index sama title index. Kemudian di submission ini ada online submission, ada author guideline, ada author fees, copyright notice dan sebagainya. Kemudian ini ada menu yang menuju ke rumah jurnalnya ya, yang menuju ke rumah jurnal di jurnal tersebut. Kalau ekonomika maka menginduk ke jurnal walisongo.ac.id, maka link ini adalah menuju ke halaman rumah jurnalnya yang terdiri dari beberapa jurnal. Oke, kembali ke sini. Fiturnya ini sebetulnya ini bisa slide ya, tapi ini fitur slide yang di sini kita matikan sehingga ini fiturnya masih fitur image biasa. Kemudian di halaman sini adalah deskripsi dari jurnal. Nah, fungsi dari deskripsi ini untuk memudahkan author membaca deskripsi singkat ya. Jurnal ini tuh ekonomika itu seperti apa sih gitu, 2 tahun sekali. Kemudian DOI-nya juga ada aktif, ISSN baik online maupun printednya juga ada, editor in chief-nya siapa, kemudian profil ke editor in chief-nya juga ada, citizen analisisnya dia sudah diindeks oleh siapa saja. Ini ada Sinta 2, ada Gulsur dan more ini diarahkan kepada static page ya yang sudah kita buat. Ini static page-nya seperti ini, kita sudah terindeks di banyak tempat, itu kita bisa munculkan di more sini. Kemudian di sini ada additional menu. Additional menu ini memudahkan atau shortcut ya, atau menu yang sering digunakan. Biasanya orang pertama kali itu mencari tentang people-nya, siapa saja sih yang ada di jurnal tersebut. Misalnya kita mau klik yang editorial team. Nah, ada editor in chief, ada managing editor, ada international board dan sebagainya. Nah, ini bagusnya adalah ketika ini kita klik, ini ada muncul pop up ya, atau fancy box ini yang dimana di situ ada deskripsi dari editor in chief-nya, nama, kemudian dia kampus mana, Google Scholar-nya ada, ORCID-nya ada, kemudian research kit, Sinta ID, Web of Science dan sebagainya. Ini bisa kita munculkan di sini. Seperti
seperti ini juga yang Akbar Susamto misalnya ya, ada fotonya, ada Scopus ID-nya kita munculkan juga bisa. Jadi di poin sini ini ketika dia punya Scopus maka yang diprioritaskan ada Scopus. Kalau dia tidak punya Scopus, Google Scholar yang diprioritaskan. Kalau Google Scholar tidak ada, maka nanti yang diprioritaskan adalah website pribadinya atau link lainnya gitu ya. Nah, ini seperti itu untuk di editorial team. Di sini juga ada reviewer ya. Kolom reviewer juga sama, kita munculkan pop-up-nya juga, misalnya ini Herianto misalnya gitu ya. Sama, ini deskripsi singkatnya, ada Scopus ID-nya. Jadi author ketika mau melihat kredibilitas dari jurnal tersebut dapat terlihat dengan jelas di editorial team maupun di reviewer. Kalau kontak ini default biasa kontaknya ya, berisi Google Maps-nya maupun kontak email, WA yang bisa dihubungi gitu ya. Kemudian berikutnya ada publication. Ini standar aja, jadi menu apa aja yang mau ditampilkan di sini ya. Kalau current issue sama archive-nya, misalnya archive ini kita munculkan ini ya. Karena ini banyak jurnal yang proses menuju ke Scopus gitu ya. Seperti Ekonomika juga kita mencoba perlahan-lahan untuk menuju ke Scopus. Salah satunya adalah author coverage gitu ya. Dari mana aja di dalam terbitan tersebut kita munculkan. Di 2021 ini nomor 1 ada Indonesia sama Malaysia. Nanti di 2020 ternyata cuma Indonesia kita munculkan. Yang ke bawah ini belum, nanti bisa ditambahkan di deskripsi di masing-masing edisi isu ya. Itu bisa dimunculkan, nanti akan tampil di sini deskripsinya itu. Kemudian ada juga current isunya. Ini seperti yang di halaman depan tadi ya. Current isunya sama dengan di halaman depan, jadi berisi tentang ini di sini tadi ya, coveragenya juga muncul di sini. Selain di archive juga dia muncul di bawah nama apa itu, volume ini, volume, publish kapan, kemudian coveragenya. Ini kalau ada front matter juga ada di sini, bisa diakses. Ini cover biasanya ya, editorial team dan table of content. Kemudian untuk artikelnya, strukturnya ada judul, ada nama pertama, kedua, tiga, empat, beserta institusinya. Nah, untuk yang yang bisa dihubungi gitu ya, personal author yang bisa koresponden author ya, itu ada bintangnya di sini. Kemudian ada statistik untuk abstrak, statistik untuk PDF download, sama link ke DOI. Nah, ini link ke DOI-nya ini aktif ya, ketika ini diklik maka nanti diarahkan ke artikel tersebut berisi abstrak. Nah, nanti di sini juga ternyata kita tambahkan juga fitur ketika link-link ini, author ini diklik, maka kita bisa tahu profil dari author. Berarti kalau seperti ini dia punya ORCID, kalau seperti ini dia pakai Google Scholar. Tapi kalau seperti ini dia berarti pakai Scopus. Nah, ini bisa langsung diklik ke linknya. Nah, jadi ini langsung ke ORCID yang bersangkutan, author yang bersangkutan. Ini juga ke Google Scholar-nya author yang bersangkutan. Kemudian ini juga ada ke Scopus yang bersangkutan juga ya. Nah, ini juga ada di sini. Nah, kita bisa cek Salina Kasim ini sudah menulis kurang lebih 103 artikel di Scopus, high impact ini ya, Salina Kasim ini penulis dari Malaysia. Kemudian ini kalau diklik juga ini akan muncul. Nah, karena image-nya, base-nya adalah kita ambilnya dari Google Scholar dan yang bersangkutan memprioritaskan menggunakan Scopus, maka default image-nya adalah seperti ini. Berbeda dengan ketika menggunakan Google Scholar, maka nanti akan ada foto yang diambil dari Google Scholar yang bersangkutan. Nah, ini fotonya sama ya, persis fotonya, karena memang foto ini kita ambil dari Google Scholar ini. Itu sama seperti ini. Nah, ketika dari ORCID dia nggak ada. Nah, jadi di fitur foto ini, pertama yang prioritas adalah Google Scholar, yang kedua adalah Gravatar. Jadi Gravatar itu website yang menyediakan avatar foto ini untuk diintegrasikan dengan banyak platform, website dan sebagainya. Nah, kita ambil dari situ.
Kemudian yang ketiga, kalau tidak punya Google School dan tidak punya Gravatar, maka dia akan menggunakan default image yang berupa seperti ini. Nah, kenapa kok Scopus tidak ada? Karena defaultnya Scopus memang tidak mencantumkan foto, sehingga kita tidak bisa mengambil foto dari yang bersangkutan. Bahkan di ORCID pun juga tidak ada fotonya, maka kita tidak bisa mengambil foto dari ORCID yang bersangkutan. Oke. Kemudian di sini ada abstrak, ini kita bikin tab biar tidak terlalu panjang ke bawah ya. Ada referensinya, ini basisnya adalah numbering. Tapi kalau mau dihilangkan numberingnya diganti dengan format yang lain ya juga bisa, tinggal nanti diatur CSS-nya ya. Kenapa numbering ini? Untuk memudahkan asesor di Ristek Brin itu untuk menilai, Arjuna itu untuk menilai ya. Ada berapa banyak sih referensi yang digunakan? Oh 55, oh berarti bagus. Dibandingkan cuma 10 misalnya gitu ya, itu kurang bagus. Lisensinya juga ada di sini, how to site-nya juga ada, misalnya kita mau ngambil yang APA gitu muncul ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada fitur artikel info, dipublish kapan, DOI-nya berapa. Ini DOI ada double ya, di sini ada, di sini juga ada. Kemudian kenapa kok double? Ini barangkali kalau dibuka dari mobile gitu ya, mobile ini kan agak kesusahan kalau misalnya harus scroll ke bawah menemukan ini. Maka di halaman paling depan ini sudah bisa dimunculkan. Nah, berikutnya publish di volume berapa, ini ada di sini, dan ini kalau diklik ngelink ke isunya tadi. Misalnya ini ya, kita klik ya. Dia akan ngelink ke sini. Nah, dia akan ngelink ke sini. Kemudian ini bisa save to Mendeley sama ke Zotero. Ini kalau diklik nanti kita diminta untuk login ke Mendeley kita dan bisa ke sinkronisasi ke aplikasi Mendeley kita. Sama di Zotero juga sama. Ini kalau diklik akan muncul pop up ke Zoteronya, tergantung Bapak Ibu menggunakan fitur apa. Nah, ini muncul seperti ini. Tapi ini kalau udah muncul gini harus diproses ya. Ini nggak bisa di cancel kalau gini. Cancelnya adalah di refresh, di enter ulang. Nah, ini baru dia nutup. Kemudian statistik juga dimunculkan di sini, ada abstract view berapa kali, kemudian PDF download berapa kali. Kalau abstract view itu mana? Halaman ini adalah abstract view. Tapi kalau PDF download itu bisa diklik di halaman sini, ini PDF download, atau diklik di download ini juga bisa. Ini. Kemudian di sini juga kita lengkapi dengan citation metric. Ini basisnya Mendeley, Dimension yang ini Almetric. Kalau Almetric ini nggak kelihatan berapa citasinya ya. Ini di Dimension ini dia real time. Jadi kalau misalnya jumlah citasinya di sini ada 5 atau berapa, maka nanti akan muncul total citation-nya di sini. Tapi total citation-nya bukan total citation di Google Scholar, tapi Dimension. Di Plum, kalau Plum X ini dia tidak hanya istilahnya hanya sekedar citasi aja, tapi dia readernya juga dihitung sama dia, berapa kali dibaca, berapa kali di share ke Twitter juga ada ini. Nah, kita bisa see detail more ini ketika diklik nanti menuju ke sini. Di capture dari Mendeley misalnya ada 5 kali, dari Twitter 1 kali, kemudian jumlah citasinya belum ada ya jumlah citasinya. Nah, ini belum ada karena artikelnya masih tergolong baru. Nah, itu fitur untuk artikel view-nya. Kita kembali lagi ke halaman sini ya, isunya lagi ya. Ini kita close dulu, kita close. Oh iya, PDF-nya tadi belum diakses ya, PDF-nya coba kita buka PDF-nya. Nah, tampilannya seperti ini, dia akan menampilkan di sini jelas PDF-nya di embed gitu ya, dimunculkan. Kemudian di sini ini fiturnya standar dari Adobe gitu. Kemudian downloadnya bisa diunduh ke sini. Kemudian di artikel infonya sama seperti yang di sebelah samping, ini juga ada save to sini juga ada di sini. Kemudian kalau diklik ke sini kembali ke abstrak lagi. Oke, itu fitur PDF yang di sini ini ya.
PDF di sini sama dengan yang ada di sini gitu ya. Kemudian di sini ada halaman, ini sebuah kewajiban keharusan yang memudahkan siapa author untuk mengetahui ada di halaman berapa. Kemudian ada back matternya juga bisa diupload. Kemudian di editorial policy ini juga biasanya dibutuhkan oleh asesor ya, Arjuna maupun Scopus untuk mengetahui fokus and scope. Ini juga memudahkan author juga. Jadi misalnya kita mau ke peer review proses, nah, ini bisa pilihkan ke sini. Nah, publication ethic. Nah, ini ada juga, mau ke author fees-nya juga ada juga. Nah, ini author fees-nya ini. Kemudian submission-nya ini author guideline, copyright notice ini default ya, cuman tampilannya aja kita permudah dari sisi menunya. Kemudian copyright notice juga ada di sini ya. Nah, ini standar di OJS 2 ada gitu ya. Nah, statistik kita masukkan artikel statistik ini dari fitur OJS, bawaannya ada berapa yang diterima di tahun 2001 dan di decline ada berapa. Itu visitor statistik ini ke stat counter ini pengelola jurnal sudah tahu ya. Nah, ini average day-nya 80 kunjungan, hari ini 62 gitu. Kemudian visitor statistik indexing, nah abstracting tadi ya ini. Kemudian sadness in Scopus ini juga ada berapa kali disitasi oleh Scopus gitu ya. Ini kurang lebih 21 kali dengan masing-masingnya berapa kali gitu. Oke. Kemudian ada submit artikel, ini untuk memudahkan aja. Jadi ketika author itu sudah mengelilingi jurnal, seluk-beluknya jurnal, di mana harus submit biasanya nggak tahu. Nah, ini submit artikel. Jadi arahkan untuk login atau dia daftar gitu ya. Kalau daftar berarti ke sini. Nah, itu untuk submit an article. Nah, template-nya juga kita lengkapkan. Template untuk memudahkan kita arahkan ke Google Drive biar editable sewaktu-waktu gitu ya. Memudahkan. Kemudian di sini ada ini ya. Badge. Ini namanya badge atau widget lah ya. Widget untuk status Sinta kita, ada Sinta berapa, ini auto ya, auto generate. Jadi untuk ini Sinta 2 H index berapa, ini berapa, statusnya berapa gitu, di last update-nya kapan. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan widget ini. Nanti di tema ini sudah terintegrasi dengan ini, dan ini juga untuk SK-nya bisa diunduh di sini. Toolsnya ini tergantung Bapak Ibu mau memunculkan tools apa, Mendeley, Turnitin, Grammarly, atau plagiarism exchequer dan sebagainya, macam-macam. Silakan username, password, kemudian ini fitur bawaan, ini browse by issue gitu ya, bisa. Kemudian browse by author juga bisa, muncul nama Rarno Agrianto, judulnya apa gitu ya. Kemudian by title juga bisa, ada abstrak, ada PDF-nya. Kalau abstrak arahnya ke tadi, kalau PDF ke baca PDF-nya. Other jurnal ini menuju ke jurnal UIN Wali Songo. Ini statistiknya biasanya ada jurnal yang menghendaki adanya negara, sudah dikunjungi oleh negara apa aja, maka bisa menggunakan flag counter. Kalau untuk yang stat counter ini untuk mengetahui tadi ya, yang ini stat counter. Kemudian ini station statistik basisnya adalah Google Scholar ya. Jadi ini real time juga. Misalnya di Google Scholar itu 1436 ya. Sini juga 1436. Kalau di Sinta 1422 ya. Tapi kalau di Google Scholar 1436. Nah, maka kalau yang real time memang Google Scholar. Kalau Sinta ini kan basisnya adalah ini. Di update-nya tanggal 7. Sekarang sudah tanggal 19 ya. Maka ada 1 minggu jeda. Nah, 1 minggu itu kenaikannya cukup signifikan dari 1422 ke 1436
36 berarti penambahannya adalah 14 citasi satu minggu. Berarti satu hari 2 citasi gitu ya. Keywordnya ini untuk mempermudah author mengetahui keyword yang paling familiar di sini apa. Oh, ekonomi Islam. Oh, selain itu ternyata customer satisfaction juga banyak dibahas di jurnal ini. Oke, kemudian di footernya ada informasi terkait dengan penerbit, nomor yang bisa dihubungi, website. Karena ini diterbitkan oleh fakultas, maka website fakultas, ada email ke jurnalnya. Kemudian ISSN ini kita munculkan di footer juga, selain tadi di deskripsi awal depan tadi juga sudah ada ya. Oke, di sini ini ya, di sini kan sudah ada di depan ini informasi ini, tapi kita munculkan ulang di bawah karena kalau di halaman tertentu misalnya kita mau buka di halaman tadi ya by title gini ya, dari sini sudah tertarik nih mau kemana kontak, mau informasi apa lagi, maka di bawah sudah muncul ini footernya. Kemudian tadi ini DOI-nya ada. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah di sininya ya, Creative Commons-nya ini harus juga dimunculkan. Ini kita munculkan juga di footer. Sudah. Kemudian ini why publish with Economica, jadi semacam tembakan jitu gitu ya. Jadi agar author tidak lari ketika sudah sampai ke tahap ini, kita berikan penawaran kenapa sih harus publish di Economica. Pertama karena open access misalnya gitu, berarti free gitu kan. Nah, bisa diakses oleh siapapun, bisa di submit oleh siapapun. Peer review-nya, oh ini kita pakainya double blind peer review, jadi antara author dengan reviewer tidak saling tahu artikelnya gitu. Maka tidak ada conflict of interest. Oh aman, walaupun saya dulu punya sedikit masalah dengan si salah satu reviewer di jurnal ini, saya tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data saya akan dijamin oleh jurnal tersebut gitu ya. Nah, jadi ini untuk meyakinkan juga. Ada indeksnya juga, oh ternyata sudah diindeks oleh Crossref, DOAJ, Google Scholar, Sinta 2, EBSCO dan sebagainya. Yang terakhir, oh ternyata free. Nah, ini memberikan kepastian kepada author gitu ya, calon author. Kemudian kita tambahkan dengan carousel atau slide indeksasi yang sudah diperoleh oleh jurnal ini. Apalagi ya fiturnya ya? Fiturnya itu, nah di sini ya, Pak, ini di sebelah kanan bawah ini ada chat to WA sama scroll up gitu ya. Kalau klik ini akan ke atas, kembali ke atas lagi. Chat ke WA ini adalah basisnya adalah kontak yang ada di support kontak, bukan yang di principal kontak ya. Kalau principal kontak ini kan editor in chief, maka untuk yang chat WA ini adalah diarahkannya ke support kontak Devita Nuratul Faizah ini. Oke, itu ada lagi tidak ya? Kalau set ini default ya, tapi tampilannya lebih enak karena dia responsif, nanti dari menu mana aja bisa. Oh iya, di halaman depan ini kita juga ada statistik jurnal. Statistik jurnal di sini ya. Bentar. Nah, ini misalnya disitasi oleh Scopus berapa kali artikel yang ada di jurnal ini. 21. Peringkatnya Sinta berapa, ini otomatis ini. Yang 3 ini otomatis, yang ini nanti manual. Karena untuk mendapatkan akses ini harus berlangganan ya. Maka kita harus ngecek sendiri satu persatu kita itu sudah disitasi berapa kali. Nah, Scopus ini manual, tapi yang Sinta 2 citationnya sama indeksnya ini auto. Basisnya datanya kalau yang ini adalah dari Google Scholar, kalau yang ini basis datanya adalah dari Sinta Ristek Print, sesuai dengan sini. Tapi kalau di citationnya atau indeksnya dia berbeda. Nah, kebetulan ini sama ya, tapi nanti bisa jadi berbeda antara dengan sini dengan sini. Di sini ada tabnya ya, current issue, announcement sama kontak us ya. Ini kita munculkan.
Oke, sepertinya sudah. Sepertinya sudah. Oh iya, di sini ini ada menu apa ini ya? Login, register sama forgot. Nah, coba kita login aja ya, atau dari sini aja. Bisa login dari sini, bisa login dari sini. Sama aja. Kalau sini harus diarahkan dulu. Nah, ini seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada my journal, user home, my profile, logout. Nah, kalau kita login as, misalnya kita mau login as kan sebagai author ya. Nah, maka nanti di sini ada logout as user juga bisa. Barangkali Bapak Ibu mau login as siapa gitu ya, author atau reviewer atau editor, bisa melakukan dengan Journal Manager. Kemudian nanti di sini kalau mau logout juga bisa. Di menu atas ada view jurnal, ada view dashboard gitu ya. Nah, ini tampilannya juga enak gitu ya. Mau announcement, mau apa itu bisa diedit di sini. Kurang lebih itu fitur dari tema Grid OJS 2 ini, walaupun OJS 2 tetapi dari sisi tampilan nggak mau kalah dengan yang OJS 3 gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.